Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin namaku Syarizkia Fayahya, biasa dipanggil Afifa dengan NIM 182221076. Saya berasal dari program studi fisika eh, Universitas Erlangga angkatan 2022. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk UTS, yaitu tugasnya membuat video mengenai algoritma sorting dan apa sih perbedaan uh, Python dengan pemrograman lainnya, dan ada yang ketiga adalah soal dari Pak Sugi, yaitu disuruh untuk membenarkan codingan yang sudah diberikan oleh beliau. Nah, di sini yang pertama, soal pertama adalah uh, bagaimana sih cara membuat algoritma dan bagaimana algoritma sorting dan mekanismenya. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai algoritma sorting. Algoritma sorting adalah serangkaian langkah untuk mengurutkan elemen-elemen dalam suatu kumpulan data. Ada banyak jenis dari algoritma sorting itu sendiri, seperti bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, quick sort, dan lainnya. Nah, mekanisme setiap algoritma itu berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mereka bekerja dengan membandingkan elemen-elemen data dan menukar posisinya sesuai dengan urutan yang diinginkan, hingga semua elemen tersusun dengan benar. Dan beberapa algoritma itu memerlukan lebih banyak operasi perbandingan dan pertukaran daripada yang lainnya, sehingga beberapa lebih efisien daripada yang lain tergantung pada situasi dan ukuran data yang diurutkan. Nah, di sini kan aku tadi sudah menyinggung tentang beberapa jenis algoritma sorting itu sendiri. Dan di sini aku akan menjelasin gimana sih algoritma sort, jenis-jenis algoritma sorting itu. Nah, yang pertama ada bubble sort. Bubble sort ini adalah dengan membandingkan pasangan elemen bersebelahan dan menukar jika perlu. Jadi dia itu dengan membandingkan pasangan elemen gitu bersebelahan dan uh, menukar jika perlu. Jadinya jadi bisa ditukar dulu. Nah, yang kedua ada selection sort, di mana selection sort ini mencari elemen terkecil dan menukar dengan elemen pertama. Sorry, ada petir. Nah, selection sort ini adalah mencari elemen terkecil dan menukar dengan elemen pertama. Kemudian mencari elemen terkecil di sisa array dan seterusnya. Yang ketiga ada insertion sort, di mana dia itu membandingkan setiap elemen dengan elemen-elemen sebelumnya dan memindahkannya ke posisi yang tepat. Jadinya dia itu biasanya kan terdapat beberapa error di elemen-elemen yang kayak kayak koma, titik dua, dan sebagainya. Nah, dia itu bisa dipindahkannya ke posisi yang tepat, kayak biasanya kan um, print bla 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 bla, terus kan tanda kurung. Nah, biasanya kan di sini kan harus dikasih tanda titik dua. Nah, ternyata di pemrograman itu dikasih koma gitu. Nah, bisa kita pindahkan tersebut gitu. Nah, yang keempat ada merge sorts. Merge sorts sendiri itu adalah memecah array menjadi dua bagian, yaitu menyortir masing-masing bagian dan menggabungkannya kembali secara berturut-turut. Nah, yang kelima ada quick start, di mana quick start ini adalah memilih elemen tertentu sebagai pivot dan memindahkan elemen-elemen yang lebih kecil ke sebelum pivot dan elemen yang lebih besar ke setelah pivot. Kemudian mengurutkan kedua sisi secara terpisah. Gitu. Nah, mungkin
itu dari jenis-jenis algoritma sorting yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak jenis-jenisnya. Mungkin bisa di-search sendiri mengenai beberapa jenis-jenis lainnya. Nah, jadi kesimpulannya mekanisme setiap algoritma itu berbeda-beda tergantung pada cara elemen-elemen dia dibandingkan dan pertukaran yang dilakukan dan strategi dalam pengelompokannya. Masing-masing itu memiliki kompleksitas waktu dan ruang yang berbeda yang bisa mempengaruhi performa sorting tergantung pada ukuran data yang dibutuhkan. Jadi semua itu tergantung dari apa yang mau kita bandingkan dan apa yang mau kita tukar, apa yang mau kita tukarkan dan bagaimana strategi pengelompokan kita. Nah, masing-masing itu harus mempunyai kompleksitas waktu dan ruang yang berbeda yang bisa mempengaruhi performa sorting tergantung pada ukuran data yang diberikan. Oke, nah di sini kita lanjut ke soal bagian nomor 2. Nah, soalnya adalah uh, apa perbedaan bahasa pemrograman Python dengan yang lainnya. Jika bergerak di suatu bidang tentukan menggunakan bahasa pemrogramannya apa, lalu ceritakan perbandingan seberapa jauh kesulitan dari masing-masing bahasa tersebut. Nah, mungkin aku mau mempersingkat aja dari uh, hal ini gitu. Jadi setahu saya Python itu memiliki beberapa perbedaan utama dengan bahasa pemrograman lainnya. Salah satunya adalah sintaksinya yang bersifat mudah dibaca dan intuitif, sehingga membuatnya sangat cocok untuk pemula seperti kita, karena kita itu dapat materi tentang pemrograman baru di semester ini dan akhirnya kita mendapatkan materi tentang Python ini dan sangat cocok bagi kita yang tidak memiliki bekal apapun dalam hal pemrograman. Tuh. Python itu juga dikenal dengan filosofi batteries in code. Nah, dari filosofinya adalah batteries in code, yang dimana berarti banyak modul dan library bawaan yang memudahkan dalam pengembangan aplikasi. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah error dalam sebuah pemrograman, nah itu sebenarnya itu bisa dicari di beberapa terbitan jurnal tentang Python ini dan sangat banyak bisa kita search di Google gitu. Nah, perbedaan lainnya adalah Python adalah bahasa pemrograman yang diinterpresentasikan, di mana artinya kode Python itu dieksekusi baris per baris oleh interpreter, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan pengujian dan debug dengan lebih mudah. Debug dengan lebih mudah, artinya jadi setiap kita sudah membuat satu programan gitu, satu rumus satu programan itu, nah kita langsung run. Nah di situ kan bisa terlihat kita dalam rumus pemrograman kita itu apakah error atau tidak. Jadi kita mengeksekusinya bisa baris per baris. Berbeda dengan Google Colab, karena Google Colab itu kan kita kalau udah membuat sebuah rumus pemrograman gitu, nah kita kan bisa langsung run gitu, tidak setiap baris per baris. Nah, namun dalam bidang tertentu seperti pengembangan perangkat lunak, sistem atau game,
bahasa seperti C++ atau Java, mungkin itu lebih disukai karena apa? Karena performanya itu lebih tinggi dan kontrol yang lebih langsung terhadap sumber daya sistem. Jadi kenapa C++ atau Java ini disukai? Karena dia itu lebih kayak lebih baik daripada Python. Tapi Python juga baik, cuman performanya itu lebih bagus C++ atau Java itu sendiri. Oke, mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan mengenai pertanyaan soal nomor 2 terkait dengan perbedaan Python dengan pemrograman lainnya. Next ke soal terakhir. Nah, di soal terakhir itu, Sebentar. Nah, oke. Nah, di dalam soal ketiga ini, kita itu diminta untuk membenarkan program yang sudah diberikan oleh Pak Sugi. Nah, di mana di sini kita sudah diberikan sebuah program dan di sini terdapat beberapa error yang terjadi dan kita disuruh untuk membenarkan. Nah, yang pertama karena saya bernim terakhir 6 berarti saya mendapat soal operasi matematika. Nah, di soalnya buatlah program untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang, namun terdapat kesalahan dalam perhitungan luas dan keliling. Nah, yang pertama ini kan kita mendapatkan fungsi di mana def hitung luas dan keliling panjang koma lebar. Karena persatuan yang digunakan untuk mencari luas maupun keliling adalah panjang sama lebar. Nah, luas karena rumus luas itu adalah panjang kali lebar, maka di sini dituliskan panjang panjang terus ini tanda bintang lebar. Nah, yang kedua adalah keliling. Keliling ini kan rumusnya 2 pi plus L. Nah, bisa dituliskan seperti sini dan retron luas keliling. Nah, yang pada ini kenapa ada bukan. Nah, yang kesembilan ini adalah pemanggilan fungsi dengan parameter yang salah. Panjang persegi adalah 5, lebar persegi adalah 10, luas keliling sama dengan hitung underscore luar dan keliling. Panjang persegi, lebar persegi panjang. Nah, ini kita langsung coba run, kita cari di mana errornya. Nah, di sini kan terdapat error di bagian coba kita run di sini, kita run sekali lagi. Nah, di sini kan terdapat error di bagian soal NIM operasi matematika. Nah, di sini tuh karena ternyata di sini kita tidak dikasih pagar. Nah, kenapa kita ngasih tanda pagar di sini? Karena ini adalah untuk pengomentar. Pagar ini adalah fungsi untuk komentar. Nah, di sini kita coba langsung run. Nah, sudah kan kita sudah memiliki hasil dari fungsi yang kita cari tadi, luasan yang kita cari.
Yang pertama, luas persegi panjang kita mendapatkan output sebesar 50 dan keliling persegi panjang 30. Apakah benar? Karena kan panjangnya di sini adalah 5 dan lebarnya adalah 10. Berarti 10 tambah 5 adalah 15. Dikalikan 2, 2 dikali 15 adalah 30. Dan luas kan rumusnya panjang kali lebar. Nah, panjangnya tadi adalah 5 dan lebarnya adalah 10. Jadi panjang kali lebar adalah 50. Jadi output yang kita hasilkan adalah sudah benar. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.